Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul dampak globalisasi terhadap berbagai aspek. Namun sebelum saya mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Tri Purnama Putra. Yang kedua, Nia Purnasari. Yang ketiga, Fatuhiah. Nah, di sini saya akan masuk ke pengertian globalisasi. Globalisasi secara etimologi atau secara bahasa berasal dari kata globalisasi. Diambil dari kata global yang maknanya ialah universal. Universal dalam artian di sini dia itu besar atau secara luas, itu universal. Nah, globalisasi sebenarnya belum memiliki definisi yang jelas, kecuali sekedar definisi kerja atau working definition. Sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya, artinya tergantung dari bagaimana sisi orang memandang atau cara orang memandang aspek tersebut. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan eksistensi dalam artian keberadaan dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Selanjutnya, bentuk-bentuk globalisasi. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang menanyakan, nah bentuk globalisasi ini bagaimana sih? Apa sih sifat globalisasi? Nah, sekarang saya akan menjelaskan. Berikut ini beberapa bentuk yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. Yang pertama, hilir mudiknya kapal-kapal pengangkut barang antar negara menunjukkan keterkaitan antar manusia di seluruh dunia. Nah, itu merupakan salah satu bentuk globalisasi atau perkembangan zaman. 2. Perubahan dalam konsistatin ruang dan waktu. Perkembangan barang seperti handphone, televisi, satelit, internet. Buktinya anak-anak saya sudah sangat banyak yang menggunakan handphone, baik itu anak SD, SMA, dan SMA. Selanjutnya, dampak globalisasi di hukum pertahanan keamanan. Nah, dampak globalisasi ini bukan hanya skala kecil, tapi di hukum pertahanan dan keamanan juga ada dampaknya. Yang pertama, dampak positif. Nah, di dampak positifnya, semakin menguatnya supermasi hukum, demonstralisasi dan tuntutan dilaksanakannya HAM. 2. Semakin menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan rakyat. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi bisa kita lihat dari perkembangan teknologi. Nah, apa dampak negatif dari teknologi? Yang pertama, banyak anak-anak yang menyalahgunakan teknologi, seperti melihat seksual, pornografi, dan lain-lain segala macamnya. Selanjutnya, aspek globalisasi. Nah, globalisasi ini memiliki berbagai aspek. Yang pertama, aspek positif. A. Globalisasi teknologi. Berkembangnya teknologi IK dan transportasi menjadi lebih efektif dan efisien. B. Globalisasi perdagangan. Maraknya perkembangan industri sehingga lebih efektif dan efisien. C. Globalisasi sosial dan budaya. Manusia dapat bergerak dinamis. Dinamis dalam artian bergerak, tidak statis itu diam, sedangkan dinamis itu bergerak. Nah, kemanapun berada. D. Globalisasi dan lingkungan hidup. LSM semakin kritis membahas persoalan lingkungan suatu negara.
Selanjutnya, globalisasi terhadap generasi muda. Nah, globalisasi sangat berdampak pada generasi muda saat ini, yaitu bagi para anak muda. Globalisasi membuat gaya hidup remaja Indonesia sangat modern dan tidak ketinggalan zaman, khususnya aplikasi jaringan sosial yang sudah sangat marak seperti Facebook, Twitter, Budi, dan lain sebagainya. Anak muda zaman sekarang sangat sering mengakses aplikasi jejaring sosial karena dianggap tren dan harus mengikuti perkembangan zaman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.